Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridho kahmatuti. Jumpa lagi dengan channel Teguh Ma'rifat yang membahasakan metodologi agama perspektif eksakta, ilmiah wa amaliyah. Masih edisi ngaji kitab Qadim dan sekarang sesi keempat. Pada sesi sebelumnya sudah kita bicarakan tentang kronologi ilmu atau apa? Kronologi ilmu ya. Kronologi ilmu ya. Ilmu itu dikodifikasikan sebagai nama, kemudian rupa, kemudian gelombang ya. Gelombang ini gelombang frekuensi dari energi. Ini gelombang frekuensi energi. Artinya energi dapat dibedakan dari segi frekuensi dan dapat ditangkap dalam bentuk gelombang frekuensi merambat dan seterusnya. Nah, karena untuk menyentuh kesadaran ruh, di mana ruh bukan wujud benda. Ruh bukan wujud benda, tapi ruh senantiasa ada di balik benda. Apakah itu orang, barang, dan lain sebagainya. Jadi ruh ada di balik benda. Atau suatu energi, ruh itu ada di balik benda. Nah, karena ruh itu bukan benda dan bentuknya adalah energi, kemudian dibedakan frekuensi, dan itu merambat dalam bentuk gelombang. Jadi yang dapat dibaca adalah frekuensinya, bacanya melalui gelombang. Sekali lagi itu adalah bukan berupa benda tapi gelombang frekuensi atau frekuensi yang merambat melalui gelombang. Bukan berupa wujud, rupa, baik yang dapat dilihat, didengar dan dirasa, ya, atau bukan berupa tidak lagi berupa nama, walaupun nanti bisa direpresentasikan dalam bentuk rupa dan nama, ya, rupa dan nama, tapi bentuknya, wujudnya dia bukanlah benda. Nah, namun berada di balik benda, apakah itu orang maupun barang atau sifat wujud, ada sifat wujudnya. Jadi sebenarnya tidak mungkin menjangkau ruh, energi ruh yang itu sifatnya adalah metafisika tanpa menyentuh, tanpa menjangkau fisikanya, tanpa menjangkau jasadnya, tanpa menjangkau wujudnya. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa langsung menjangkau atau menyentuh ruh, tidak bisa langsung tanpa lewat wujud, sifat wujudnya, tanpa lewat wujud bendanya, tanpa lewat fisikanya. Nah, karena itulah maka ruh dikategorikan metafisika, ya, metafisika. Tapi metafisika yang ultra atau supra, karena metafisika ruh ini metafisika di alam akhirat, bukan semata-mata metafisika di alam dunia. Kalau metafisika di alam dunia itu ada seperti jin, itu metafisika di alam dunia, atau semua gelombang-gelombang fisika itu metafisika di alam dunia. Adapun dunia dan akhirat, ini bocoran dulu, itu sebenarnya linear atau tidak terjeda ruang dan waktu, tidak terpisah ruang dan waktu. Ibarat hubungan antara bumi dan langit. Jadi ada langit karena ada bumi, ada bumi karena ada langit, Jadi ibaratnya hubungan antara dunia dan akhirat itu adalah ibarat bumi dan langit. Apakah langit besok?
Tidak, sekarang pun ada langit, cuma ruangnya berbeda. Ruangnya berbeda. Kalau antara dunia dan akhirat, bukan ruang yang berbeda, tapi adalah dimensionalnya yang berbeda. Dimensional yang berbeda. Mungkin nanti kita sedikit bicara tentang dimensi ya. Kita ini makhluk seperti berjasad ini makhluk 3 dimensi. Ya, bergeraknya bisa kanan kiri, muka belakang, atas bawah, ada 3 dimensi. 1 dimensi kanan kiri, 2 dimensi muka belakang, sehingga membentuk bidang, kemudian 3 dimensi itu bisa bergerak ke atas ke bawah. Jadi ada 3 dimensi. Itu dalam pergerakannya tentu membutuhkan ruang dan waktu. Kalau bahasa sainsnya adalah merusak ruang dan waktu, merusak ruang dan waktu. Dalam 4 dimensi itu apa yang tidak bisa tidak merusak ruang. Jadi pergerakan atau frekuensinya tidak memerlukan ruang, semua spontan seketika. Apa ya kira-kira itu? Yang dalam waktu yang sama atau yang dalam waktu yang sama bisa berada di tempat yang berbeda seketika itu. Itu kira-kira makhluk atau wujud 4 dimensi. Kalau kita boleh asosiasi sains ya, itu seperti ether lah. Ether itu media gelombangnya dari radio atau apa itu, ether itu bisa berada di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Itu mungkin makhluk 4 atau wujud 4 dimensi. Nah, aja wujud lagi yang dalam geraknya tidak merusak ruang dan waktu, tidak butuh ruang dan waktu, semua seketika real time right now. Itu makhluk apa namanya? Ya, mungkin 5 dimensi atau dimensi 5 dimensi. 4 dimensi tadi itu seperti gelombang ether misalnya bisa bergerak. Sini gerakan dari sini buat satu gerakan energi. Kemudian di nanti New York sana yang tempatnya mungkin di bawah langsung dari tempat kita secara garis tengah 180 derajat tembus langsung, itu bisa bahkan memutar sekaligus langsung yang tidak merusak ruang dan gerakannya nggak merusak ruang. 4 dimensi. Kalau tadi 3 dimensi kita kalau mau ke sana harus pindah ke sana, harus pindah ya. Kemudian ketika pindah pun membutuhkan waktu berapa menit, berapa detik atau berapa jam. Kalau 4 dimensi tidak butuh perubahan ruang karena seketika terjadi itu juga. Hanya dia tidak bisa melewati waktu. Nah mungkin makhluk wujud 5 dimensi yang tidak bisa ruang dan waktu. Itu apa ya? Ya apa nggak mau itu adalah ruh. Ruh itu sifatnya real time dan right now. Real time dan right now. Lain dengan gelombang-gelombang selain ruh, seperti gelombang radio kayak nggak bisa getarkan sekarang langsung seketika bisa menjangkau besok atau yang kemarin. Bagi roh bisa menjangkau kemarin yang akan datang. Bagi roh tidak ada jeda waktu. Semua adalah seketika, real time dan right now. Itulah gelombang. Itulah cara kerjanya atau cara hidupnya gelombang. Gelombang roh, itulah kira-kira. Maka untuk mendekati itu harus berpegang juga dengan rumus fisika, berpegang juga rumus metafisika baru bisa menjangkau roh. Sekali lagi karena roh tidak bisa lepas dari jasad atau roh tidak lepas dari benda ya, karena roh berada di balik benda selalu. Jadi untuk aktivitasnya di balik. Nah, kita hari ini akan membahas tentang hubungan atau jaringan antara alam wujud fisika dan metafisika ya. Pada dasarnya itu tadi. Ada dulu sebuah penelitian atau apa namanya ya, konon akhirnya menjadi filsafat idealisme ya. Jadi benda ini kalau diurai dia ternyata bukan benda, isinya molekul. Itu secara fisika dan kimia ya. Nanti silakan di masing-masing. Ini saya kira nggak bisa diuraikan, tidak ada juga bukan ahli fisika dan kimia karena hanya membaca saja. Dan molekul diurai menjadi atom. Atom diurai menjadi partikel, proton, elektron, neutron. Jadi, elektron dan nuklir. Nah, proton dan neutron menjadi nuklir. Gitu.
Nah, benda terlihat 100% wujud materi. Begitu molekul lalu terbaca bahwa ada materi, ada energi, ada pakai energi mekanika maupun energi apapun, ya. Nah, ketika molekul sudah terlihat ada energi, begitu juga ketika sampai pada atom, ada partikel itu proton, elektron, neutron, ya. Elektron mungkin sifatnya adalah materi atau gimana ya. Yang jelas ada bercampur antara materi dan energi, cuma persentase menjadi lebih kecil ketika semakin kecil semakin kecil. Nah, ternyata semakin di zoom, semakin diurai, unsur materinya semakin hilang. Persentase semakin kecil akhirnya semakin hilang sehingga nuklir itu lebih banyak pada energi dan materinya. Nanti diperkecil lagi, nanti katanya ada namanya kuark atau lepton namanya. Itu 100% energi. Bahwa materi semua diikat oleh energi. Jadi intinya ternyata dari benda itu ini pada energi. Kemudian berpendar menjadi materi, berpendar menjadi materi, memperbesar materi lagi, berpendar menjadi materi 100%. Materi yang terlihat oleh panca indera adalah materi. Ini ternyata itu yang disebut nanti fisika adalah benda yang masih kategori benda dan materi berwujud, dan metafisika adalah sifatnya energi. Nah, itulah punten. Nah, energi yang fisika berada di balik metafisika, maaf, energi metafisika berada di balik fisika. Jadi energi berada di balik materi, ya. Hanya ini masih gabungan ya. Kemudian diurai lagi ternyata tidak ada tuh lagi materi kata ahli-ahli fisika dan kimia, yang ada cuma energi saja. Nah, kira-kira itu hubungan antara fisika dengan metafisika. Energi itu 100% adalah energi yang seolah tidak ada materi, tidak dapat terdeteksi atau terindra adanya materi, tapi itu ada yang justru yang menimbulkan menjadi materi itulah dari energi itu sendiri kalau dilihat dibaca seperti itu. Nah, inilah hubungan antara materi dan energi, antara fisika dan metafisika. Roh itu sendiri adalah super atau ultra metafisika, bukan metafisika biasa. Namun cara memandangnya, cara merumusnya itu menggunakan rumus-rumus metafisika. Begitupun ketika metafisika juga menggunakan rumus-rumus fisika, walaupun ketika masuk fisika kuantum, metafisika itu tidak serta-merta lagi menggunakan, tapi cara membacanya, menjangkaunya melalui fisika. Nah, demikian juga metafisika yang alam kodim ini itu sifatnya baku, mutlak, dan kekal. Kalau tadi kita lihat bicara tadi, ternyata yang baku, mutlak, dan kekal adalah energi. Nah, energi inilah yang merupakan unsur, faktor, atau zat yang baku, mutlak, dan kekal. Ada dengan sendirinya bukan karena diadakan. Nanti energi tingkat bergradasi lagi. Ada energi infra, energi ultra, sampai maha energi yang tidak serta-merta terdeteksi. Namun begitulah cara membaca atau belajar pengertian kodim, ya, pengertian kodim baku, mutlak, dan kekal, dan itu intinya adalah pada energi, ya, pakai energi metafisika maupun energi ruh. Energi ruh jelas kita sudah membaca walaupun tidak serta-merta ini energi metafisika ini energi ruh, ya. Tidak serta-merta dapat ditemukan satu literasi yang menghubungkan itu, tapi jelas energi metafisika ini yang menjadi energi fisika ini ada hubungan tanpa ada ruh, maka tidak dapat membaca adanya energi metafisika ataupun tidak ada adanya energi metafisika. Tapi dapat membaca metafisika maupun energi metafisika pun itu karena adanya ruh, ya. Tidak dapat dipastikan kalau manusia yang tidak ada ruh pasti tidak dapat membaca metafisika maupun fisika. Jadi faktor baku untuk bisa membaca metafisika dan fisika pun harus ada ruh, ya, karena tanpa ruh tidak mungkin membaca. Jangan-jangan tanpa ruh tidak ada semuanya. Ya, hanya ini belum ada yang bisa menyatakan dan membuktikan.
Kalau begitu, faktor utama dan utama adalah roh. Yang roh itu bagian dari yang maha roh. Ketika kita bicara roh, kita baru menemukan literasi apa? Uh, literasinya itu wanafaktu fihi miruhi atau wayatahu firuhi minhu, atau kata lain nanti malaikat itu selemait tak rucul malaikatu fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasanati, ya. Malaikat itu adalah roh yang kecepatan geraknya itu 50.000 tahun. Jadi kalau dikonversi, dihitung dengan rumus fisika dunia, kecepatan roh itu sekitar 8 juta, ya. 50.000 tahun itu sekitar 8 juta 194 sekian kilometer per detik, ya. Itu kecepatan roh, kecepatan gerak roh atau energi roh. Kalau cahaya berapa? Ternyata 300.000 kilometer per detik, itu 27 derajat, 27 kali dari kecepatan cahaya. Itulah roh, kecepatan roh. Nah, sampai sini kita bisa sudah menganalogkan, mensinkronkan bahwa ada sebuah energi cahaya yang kecepatannya 300.000 km per detik, kemudian energi elektronik kira-kira 299.000 km per detik, dan ternyata juga tak rucul malaikat itu, ya, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat itu dalam bergerak menuju satu tujuan, itu gerakannya adalah satu kali gerak sama satu yaum, satu eksponen. Nah, di yaum eksponen, ya. Eksponen itu koefisiennya bisa yaum itu hari 24 jam, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa 1000 tahun, sampai 6.000 tahun, sampai 50.000 tahun. Tuh koefisien. Jadi yaum itu bukan koefisien, eksponen, bilangan X yang koefisiennya, angka pastinya tergantung konteksnya. Bisa 24 jam yang kita kenal sekarang ini satu hari, bisa 50.000 tahun tadi yang di surat Maryam tadi, 50.000 tahun. Itulah kecepatan, perbedaan kecepatan geraknya, ya. 50.000 tahun, kalau dihitung kecepatan kali berapa dikonversi ke detik, itu 8 juta 194. Nah, mungkin menjadi pemicu, ya, untuk meneliti itu. Untuk meneliti ada loh kecepatan roh. Nah, ini bagi orang yang sudah menjangkau, belajar, menjelajah, mengalami dimensional roh, itu bisa membedakan, bisa merasakan. Kalau yang belum, ya saya kira nggak akan bisa. Sekali lagi, ini disclaimer-nya adalah basis dari ngaji kitab khotim ini adalah praktek atau hakul yakin. Jadi bukan sekedar yakin, ilmu yakin maupun ainul yakin, karena tidak akan bisa menjangkau. Nah, itu, ya. Jadi untuk mungkin yang sudah mendengar nggak asing lagi bahwa ada sebuah kecepatan yang melalui kecepatan cahaya, ya. 50.000 tahun itu malaikat dihitung menurut ini, menurut hitungan di bumi. Satu hari 24 jam, 40.000 km. Nah, kalau 1 tahun berapa? Kalau Hijriah itu 354 hari, kalau Samsiah 365 hari. Ya, 40.000 kali berapa tadi? 40.000 kali 300, 40.000 kali 30, ya, rata-rata satu bulan, kemudian 30 ada 12 bulan, kali 12 lagi, baru ketemu 1 tahun, baru 1 tahun, satu jumlah hari dalam 1 tahun ada 354, ada 365 kalau Hijriah, 354. Hal itulah ketemu hitungan nanti 8 juta 194 sekian kilometer per detik, ya, itu kecepatan. Nah, ini sekali lagi, hubungan antara fisika dan metafisika tidak dapat dipisahkan, karena untuk membaca dan menjangkau metafisika harus lewat wujud fisikanya, ya. Ya, tempat tadi, bagaimana tadi cara masuk tadi, benda diurai, fisikanya diurai menjadi molekul, molekul diurai menjadi atom, atom diurai menjadi partikel, partikel diurai menjadi super nuklir, nuklir diurai lagi, ternyata juga ada energi. Inilah energi fisika, ya, yang itu kategori metafisika lah. Energi metafisika yaitu yang sejenis seperti itu, seperti ada jin,
malaikat itu, tapi metafisika supra ya, bukan metafisika yang di dunia karena sudah di atas langit sana. Dunia dan akhirat sekali lagi bukan jeda waktu berbeda, ini waktu samanya sifat apa tingkatan dimensional ada berbeda ya, bedanya dimensi aja. Kalau dunia pilih 3 dimensi, baru yang akhirat akhirat itu 4 dimensi dan seterusnya, sampai kalau Quran itu ada 600 dimensi, apalagi ini ada 600 dimensi. Nanti berarti variabelnya 600, kita variabel 4 aja sudah nggak bisa membaca, 5 aja nggak bisa membaca deteksi, karena 5 yang tidak tersekat waktu dalam geraknya itu kita nggak bisa mengasosiasikan mana sebelum kita mempunyai pemahaman pengetahuan tentang roh. Kalau nggak punya roh nggak bisa menjangkau ada dimensi kelima, nggak akan bisa. Apalagi nanti Quran, malaikat itu adalah 600 dimensi, apalagi itu nanti variabelnya saya kira dikomplek lagi, sehingga semua serba seketika dan right now. Nah itulah menjangkau alam qadim dari fisika, metafisika, kemudian fisika infra, juga ultra sampai supra sampai maha fisika, barulah bisa menjangkau supra metafisika, ekstra metafisika yang roh itu tadi. Roh nanti bertingkat lagi masih maha roh, gitulah menjangkaunya. Tapi membaca dengan ya, membaca dengan ini. Nah tentu yang sudah diinstalkan perangkat membaca gelombang roh inilah yang bisa menjangkau alam roh, yaitu yang roh itu dibawa oleh wasilah, atau membawa wasilah yang statusnya adalah Rasulullah. Statusnya adalah Rasulullah, karena Rasulullah nggak mungkin mati. Sama aja presiden nggak mungkin mati. Ya, yang penting adalah pemangku presidennya. Kalau presidennya mati, maka otomatis KTP kita hilang, nggak berlaku. Ya, karena KTP kita adalah KTP Republik Indonesia, yang itu ada presidennya Republik Indonesia. Itulah gambarannya ya. Kalau presiden itu Rasul seperti presiden, ya tidak mungkin mati. Tapi pemangku presiden itu mungkin mati, ada dulu mulai Pak Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur dan sebagainya, itulah pemangku presiden. Ya, yang ditempati dimensi presiden, yang ditempati wahyu presiden, yang ditempati unsur super metafisika presiden atau metafisika presiden. Ya, itulah Rasul nanti surat surah 51. Untuk bisa berjangkau kepada itu harus lewat itu ya. Tadi itu yang energi, yang maha metafisika. Inilah hubungan antara fisika dan meta, nggak bisa lepas ya. Tapi mau menjangkau metafisika harus lewat fisika. Mau menjangkau roh mesti lewat jalinan pengetahuan dari metafisika, super metafisika. Sekali lagi, roh ini ada yang membawa namanya wasilah, yang statusnya adalah Rasulullah. Walaupun kalau keberatan disebut Rasulullah, ya statusnya adalah Rasulullah, begitu saja. Karena Rasulullah nggak mungkin mati. Yang mati, yang sudah berpulang adalah jasad Nabi Muhammad Khotamul Anbiya, tapi bukan Khotamul Rasul ya. Saya kira di Quran nggak ada Khotamul Rasul. Kita kadang-kadang mendengar tuh hadis ada Khotamul Rasul. Dari mana itu? Kerujukan Qurannya dari mana ada Khotamul Rasul? Ini mengada-ada saya kira itu. Yang buat kita jadi bingung ya. Quran hanya khotaman Nabi, tidak ada khotaman Rasul ya. Rasul nanti setiap zaman itu ada. Pak anak itu Rasulullah juga ada. Takut jam Rasulullah juga ada. Kemudian jagung Rasulun minanfusikum. Jadi setiap Rasul, setiap anfus, setiap diri itu ada. Setiap manusia ada Rasulnya. Kalau malaikat juga ada Rasulnya. Kalau yang mau bumi malaikat ada Rasul, ada ayatnya itu. Kalau manusia juga ada Rasul manusia, berarti jin juga ada Rasul jin yang kita tidak bisa menjangkau. Di setiap tingkatan itu ada Rasulnya, karena Rasul itulah yang bawa sambungan kepada Allah lewat gelombang ya di roh ya, gelombang nur, gelombang metafisika roh, metafisika nur ya. Itulah kita membaca kitab Qadim, kita sampai pada bahwa Qadim itu baku mudah dan kal, yang mirip adalah energi. Nanti ada energi supra, energi roh, ada energi metafisika. Disitulah nanti kita bisa bertemu dengan, berjumpa dengan sumber energi atau yang maha energi, ya Allah itu sendiri. Itulah cara membaca kitab Qadim. Nanti pada berikutnya kita akan bicara, kalaulah kitab mushaf
itu isinya ternyata bukan bacaan yang bisa diterjemahkan dengan verbal atau kamus verbal, tapi itu adalah peristiwa, ya. Maksudnya harus membaca adalah peristiwa demi peristiwa dibandingkan peristiwa dengan peristiwa, kejadian dengan kejadian. Tidak bisa kejadian yang dulu dikamuskan sekarang. Kejadian itu seperti apa, baru nanti setara zamannya apa. Saya kira itu nanti banyak. Kalau serta-merta semua dikamuskan kejadian kata dulu dikamuskan sekarang diberlakukan di sini, saya kira juga tidak serta-merta tepat dan tidak serta-merta dapat diberlakukan. Dan yang dapat kami sampaikan kayak gini, hubungan antara kita jalinan jalinan baca kitab kodim antara fisika dan metafisika, karena bisa membaca roh lewat metafisika, maka harus kita jalin seperti itu, tidak bisa lepas ya antara benda dan energi di balik benda itu, yang itu ternyata adalah energi metafisika. Secara sains, bahasa agama adalah energi ruh, ya, energi ruh. Ruh itulah faktor atau zat yang kodim, baku, mutlak, dan kekal, yang sifat gerakannya itu real time dan right now. Silakan pusing-pusing bayangin ya, pusing-pusing ya. Kita membayangkan dimensi kelima aja nggak sampai, apalagi harus menjangkau yang dimensinya 600. Nah, kalau yang bisa ada dialami melalui proses bimbingan guru roh, bukan guru biasa. Guru biasa, tapi yang dibalik guru itu ada guru rohnya. Ya, kayak gitu ada guru dohirnya, tapi dibalik guru dohir ada yang guru rohnya. Nah, inilah yang bisa mengantarkan menyentuh, menjangkau alam roh yang ada di balik yang di baliknya lama adalah yang maha roh dari Allah itu sendiri. Kemudian ya kesannya ini banyak, tapi sebenarnya cuma ada hubungan antara fisika metafisika, fisika dengan roh, karena roh itu yang akan kita jangkau untuk membaca kitab kodim. Sekali lagi nanti yang dibaca bukan kamusnya, bukan narasinya, tapi peristiwa yang kemudian dinarasikan menjadi yang sekarang ditulis menjadi kitab mushaf. Itu asalnya kitab kodim, adalah bimbingan kesadaran. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilahi anta maksudi wa ridho kama lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.